Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Dan sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa video yang mana menjelaskan awal mulanya masuk corona di Indonesia. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Himbauan itu akan benar-benar efektif andai pemerintah sejak awal terbuka mendeteksi penyebaran virus corona di Indonesia. China, Jepang, Singapura, Selandia Baru, dan Australia adalah negara-negara yang melaporkan temuan penyebaran wabah virus corona berkaitan dengan Indonesia sebelum pemerintah merilis kasus positif pertama. Wajar jika kemudian banyak negara mempertanyakan Indonesia. Bahwa seharusnya kasus corona itu sudah ditemukan di Indonesia. Bagaimana mereka masuk dan tak terdeteksi di Indonesia? Jin terbang dari Wuhan dengan Lion Air JT2618 menuju Bali sebelum kota itu ditutup karena kepanikan meluasnya wabah virus corona. Ia berada di Bali selama sepekan dan pulang ke Cina melalui bandara Pudong, Shanghai dengan menggunakan pesawat Garuda GA858 pada 28 Januari. Sehari kemudian, dia melanjutkan perjalanan dengan kereta dari stasiun selatan Nanjing menuju stasiun Huainan, Provinsi Anhui. Tiba di rumah, Jin dilarikan ke rumah sakit karena sesak napas dan demam. Ia dinyatakan positif terjangkit corona. Kabar ini menjadi temuan pertama berkaitan dengan Indonesia dan jejak perjalanannya tak bisa ditelusuri. 22 Februari, seorang pria Jepang dinyatakan positif setelah ia pulang dari Indonesia. Ia terbang dari Tokyo menuju Bali dan berada di tempat wisata itu sejak 15 Februari. Pada 19 Februari, ia kembali ke Jepang. Sehari kemudian, ia dilarikan ke rumah sakit karena sesak napas dan dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Ini adalah kasus ke-29 di Jepang dan masuk dalam kategori pasien terparah. Seminggu kemudian, Kementerian Kesehatan Selandia Baru mengumumkan kasus pertama positif COVID-19 berkaitan dengan Indonesia. Pasien itu terbang dari Iran dengan pesawat Emirates EK450. Ia transit di Bali selama 2 jam dan kemudian menuju Selandia Baru. 3 hari kemudian, ia memiliki gejala dan dinyatakan positif terinfeksi virus corona. What is a super spreader? Dalam epidemiologi, ada istilah super spreader, yaitu seorang yang terinfeksi mampu menularkan virus kepada banyak orang. Where one person infected 85 others. Singapura adalah negara yang melaporkan paling banyak penyebaran corona berkaitan dengan Indonesia. Kasus-kasus itu berhubungan dengan klaster besar penyebaran virus corona di Singapura. Ada 9 kasus penyebaran virus yang berkaitan dengan Indonesia dirilis sejak akhir Februari. Kasus pertama terjadi di Batam. 4 orang warga negara Singapura dinyatakan positif corona dan memiliki jejak di Indonesia. Keluarga ini berada di Batam sejak 21 hingga 23 Februari. Pulang dari Batam, ia dinyatakan positif corona dan saling menulari satu sama lain. Selain Batam, Singapura juga merilis penyebaran corona berkaitan dengan Jakarta. Pasien ini pernah ke Jakarta pada 11 hingga 14 Februari. Sejak kembali ke negaranya, ia mengalami gejala dan dinyatakan positif corona. Pasien ini juga menulari 2 orang lainnya dan masuk dalam klaster terbesar penyebaran virus corona di Singapura. Temuan menarik dalam kasus penyebaran virus corona di Singapura ialah impor virus oleh warga negara Indonesia. Ini terjadi pada 4 kasus yang baru-baru ini dirilis website Kementerian Kesehatan Singapura.
Keempatnya dinyatakan positif terinfeksi virus corona saat diperiksa di Singapura. Pertama terjadi pada pasien dalam kasus 147. Ia datang ke Singapura melalui Bandara Seletar dan langsung dinyatakan positif terinfeksi corona. Sementara pasien 152, ia pernah berobat di sebuah rumah sakit di Jakarta dengan hasil negatif dan dinyatakan positif terinfeksi virus corona ketika memeriksakan diri di General Hospital Singapura. Kasus yang sama juga terjadi pada pasien 181 dan 182. Keduanya dinyatakan terinfeksi corona ketika sampai di Singapura dan kini dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Gleneagles. Kasus 153 adalah bukti bahwa virus corona telah ada di Jakarta sebelum pemerintah mengumumkan kasus positif pertama. Pasien sempat menjenguk kakaknya di sebuah rumah sakit di Jakarta akibat menderita pneumonia. Ia mengalami gejala dan dinyatakan positif terinfeksi corona, diduga tertular dari Indonesia. Selain Singapura, Australia adalah negara yang merilis temuan seorang WNI membawa virus corona. Ini terjadi dalam kasus ke-12 di negara bagian Victoria, Australia. WNI ini tiba di Australia pada 27 Februari. 2 hari kemudian, ia mengalami gejala terinfeksi corona. Dalam keadaan sakit, ia terbang dari Perth ke Melbourne pada 2 Maret dengan menggunakan maskapai Virgin Airlines. Ia kemudian dinyatakan positif terinfeksi corona setelah diperiksa di rumah sakit setempat. Temuan kasus corona di luar negeri dan berkaitan dengan Indonesia bisa menjadi gambaran bagaimana pandemik bisa menular ke banyak orang seperti dalam kasus positif pertama di Jakarta. Di Jakarta, 13 pasien terinfeksi virus corona dan berkaitan dengan kasus pertama. Sisanya merupakan klaster baru yang sama sekali tak dijelaskan pemerintah dan hanya disebut sebagai kasus impor. Pemerintah mengklaim telah menelusuri tempat-tempat warga negara asing itu singgah di Indonesia. Tapi penelusuran itu selalu menghasilkan tes yang negatif. Lalu benarkah jumlah pasien positif corona di Indonesia angkanya seperti diumumkan pemerintah? Sejauh ini, pemerintah tak bisa mendeteksi penyebaran virus dari kasus warga negara asing itu ketika di Indonesia. Salah satu klaster Bali dari wisatawan Jepang itu sudah selesai, sudah ditutup. Karena sudah kita ketemukan 11 kontaknya dan kemudian sudah diperiksa semuanya negatif dan ditutup. Kemudian klaster Batam juga demikian sudah diketahui dan kemudian ditutup. Jadi bukan kita tidak bekerja. Nah, baik. Submateri yang akan kita diskusikan pada saat ini ialah yang pertama adalah pengertian COVID-19, yang kedua adalah kronologi dan penyebab penyebarannya, yang ketiga adalah dampak penyebarannya dan cara mengatasinya, dan yang keempat adalah implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap COVID-19. Baiklah, kita mulai dari pengertian. Apa sih coronavirus itu? Nah, coronavirus ini merupakan sebuah virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasa menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Corona jenis baru ini ditemukan sejak kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian, virus ini diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease atau COVID-19. Nah, di sini saya menyajikan sebuah data pemerintah yang mana rentang waktunya dari awal Maret hingga akhir April ini. Jika kita perhatikan dengan seksama, setiap bulannya atau setiap minggunya atau bahkan setiap harinya,
pasien yang terinfeksi virus corona terus bertambah dengan signifikan dengan jumlah yang tidak sedikit. Dan hal inilah yang menyebabkan bahwa pandemi ini menjadi peranan besar dan sangat berbahaya bagi negara kita. Apa sih sebenarnya penyebaran virus corona ini? Yang pertama adalah droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Yang kedua, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan. Yang ketiga, itu menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum mencuci tangan. Akan ada penelitian yang mengatakan bahwa potensi penularannya virus corona ini bisa melalui udara ketika seorang batuk atau bersin dan mengeluarkan cairan yang mengandung virus. Dan hal ini berpotensi besar untuk penyebaran virus ini yang ditularkan melalui udara. Nah, selain itu, karena kita sekarang diwajibkan di rumah, alangkah baiknya kita memperhatikan hal-hal ini. Kenapa? Virus corona juga bisa menempel di barang-barang yang ada di rumah kita. Contohnya di plastik yaitu 2-3 hari, di kertas yaitu 4-5 hari, di kaca 4 hari, di kayu 4 hari, di baja 2-3 hari, di udara 3 jam, di tembaga 4 jam, di aluminium 2-8 jam, di sarung tangan medis pun 8 jam, dan di karton pun 24 jam. Jika seandainya kita megang barang-barang ini di rumah, alangkah baiknya setelah itu kita langsung mencuci tangan. Dan selain itu, apa sih dampak penyebaran COVID-19 ini? Selain di bidang kesehatan, virus corona ini juga berdampak pada beberapa hal. Yang pertama ialah yang satu adalah bidang ekonomi, yang kedua adalah bidang ketenagakerjaan, yang ketiga adalah bidang pendidikan, dan yang terakhir adalah bidang sosial. Nah, itu di bidang ekonomi. Dampak ekonomi RI turun pesat yang diakibatkan oleh virus corona ini. Dampaknya di antara lain, yang pertama, ekonomi di Indonesia turun 0,29%. Impor dari Cina di stop, maskapai setiap penerbangan ke dan dari Cina diberhentikan, sektor pariwisata terpengaruh, harga bahan pangan naik, dan harga batubara di Indonesia pun juga naik. Nah, apakah upaya pemerintah dalam mengatasi hal ini? Ada dua cara. Yang pertama, optimasi ekspor pertanian, pertambangan, dan perikanan. Yang kedua, substitusi impor dari negara lain. Selain tentang ekonomi, ini juga berdampak pada sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Akibat virus corona ini, Indonesia mendapatkan ancaman gelombang PHK besar-besaran di Indonesia. Ini sudah saya siapkan data-datanya, bisa kita lihat dengan seksama. Dan untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja melakukan solusi dan kebijakan. Yang pertama, mendata pekerja yang di PHK dan dirumahkan. Yang kedua, menggelar dialog dengan kalangan pengusaha untuk membuat sebuah kebijakan. Yang ketiga, percepat pelaksanaan kartu prakerja. Dan yang keempat adalah program padat karya atau program kerja mandiri. Selain itu, Kemenaker juga berasosiasi dengan Kementerian Sosial, di mana Kemensos memberikan bantuan khusus warga miskin terdampak virus corona selama 3 bulan, dari April hingga Juni, yang terdiri dari uang tunai 600.000 per kepala keluarga per bulan, dan bantuan sembako sebesar 600.000 per kepala keluarga per bulan, yang pengantarannya sebanyak 4 kali. Selain itu juga ada bantuan reguler dari pemerintah, yaitu program Keluarga Harapan, kartu sembako, kartu prakerja. Selain itu di bidang BUMN, PLN, listrik digratiskan 3 bulan untuk pelanggan yang memiliki daya 400-450 VA, dan diskon 50% selama 3 bulan untuk pelanggan daya 900 VA yang bersubsidi. Selanjutnya adalah bidang pendidikan. Saat ini di bidang pendidikan juga menjadi tantangan besar buat kita semua, bahwasannya kita melakukan pendidikan dan belajar dari rumah. Dan hal inilah orang tua sangat berperan penting dalam membentuk karakter anak-anaknya di rumah. Itu adalah orang tua mengawasi, mendampingi anaknya, dan memastikan bahwa anaknya belajar di rumah dan membatasi kegiatan di luar rumah. Dan juga untuk tenaga pendidik, seharusnya pendidik membuat bahan ajar dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa, dan tidak merepotkan siswa tentunya. Selain itu, di bidang lain, pelaksanaan ujian nasional pun dibatalkan. Dan hal ini sangat bagus. Kenapa? Uang yang dialokasikan untuk ujian nasional bisa dialihkan sementara untuk penanganan virus corona yang ada di Indonesia. Yang terakhir adalah di bidang sosial. Di bidang sosial sendiri ialah berdampak tentang social distancing, yang mana social distancing adalah pembatasan kita tuh bertemu sama orang banyak. Yang salah satu caranya ialah kegiatan belajar lakukan di rumah, membatalkan kegiatan yang mengundang massa, membatalkan event-event olahraga dan musik, melakukan pekerjaan dari rumah, dan pada pertemuan yang ramai selainnya dilakukan secara online atau daring.
Nah, gimana sih cara mengatasi penyebarannya? Yaitu adalah 4 cara. Yang pertama ialah jaga kebersihan, yaitu dengan mencuci tangan dengan sabun dan selalu menyediakan hand sanitizer dimanapun kita pergi. Yang kedua ialah jaga kesehatan, yaitu jika kita bepergian keluar rumah, maka gunakanlah masker. Dan jika kita pun demam, kita juga wajib menggunakan masker sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona. Yang ketiga ialah jaga jarak. Jika kita berpergian ke tempat yang ramai, jika kita ada kepentingan di luar yang mendesak, alangkah baiknya kita menjaga jarak dengan orang lain sebanyak 1-2 meter dan tetap menggunakan masker. Dan yang terakhir ialah jaga diri. Jika kita akan berpergian atau pulang kampung saat wabah melanda, kita harus melakukan isolasi diri selama 14 hari dan tidak boleh keluar rumah selama masa itu. Nah, di sini saya ada memiliki tutorial gimana sih cara mencuci tangan yang baik dan benar, dan saya akan menampilkan videonya setelah slide yang berikut ini. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Dan selanjutnya adalah jaga kesehatan. Nah, jaga kesehatan tadi telah saya bilang bahwa kita wajib menggunakan masker. Yaitu kenapa? Karena masker ini adalah salah satu penangkal kita untuk dari virus corona tersebut. Yaitu selalu gunakan masker ketika berada dan berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali. Yaitu gunakan masker minimal 3 lapis yang dapat dicuci. Ketika telah selesai digunakan, rutin cuci masker dan kain. Dikenakan setiap hari. Dan selanjutnya tidak boleh kita membeli masker yang dialokasikan untuk tenaga medis. Kalau bisa, kita harus membeli dan membuat masker sendiri sesuai kebutuhan kita. Dan selanjutnya, jika kita ingin membantu sesama warga, bantulah dengan memproduksi dan membagikan masker kain. Dan selain itu, karena kita sedang di rumah, yang peran paling penting itu adalah RT dan RW dan kader, PKK dan organisasi masyarakat, yaitu mengingatkan warganya selalu menggunakan masker jika di luar rumah. Dan selain menggunakan masker, jika kita sakit, kita juga harus memiliki etika ketika kita batuk dan bersin. Yang pertama ialah tutup mulut dan hidung Anda dengan tisu. Yang kedua, jika tidak ada, tutup mulut menggunakan lipatan siku tangan bagian dalam. Nomor 3, buanglah tisu bekas pada tempat sampah yang tertutup, jangan sampai terbuka. Yang keempat, cucilah tangan dengan sabun dan air yang mengandung larutan mengandung alkohol 70%. Dan selanjutnya adalah jaga jarak atau social distancing. Upaya ini digunakan untuk mencegah penyebaran virus corona. Itu dilakukan dengan cara jaga jarak posisi dengan orang lain minimal 2 meter. Sebisa mungkin berdiam diri di rumah dan lakukan aktivitas yang positif. Yang ketiga ialah memanfaatkan teknologi komunikasi sebagai pengganti tatap muka. Yang keempat, hindari kegiatan massal di keramaian dan di tempat umum. Nah, sebenarnya apa sih pengaruh social distancing bagi kita semua dalam saat ini? Baiklah, saya akan tampilkan videonya setelah slide yang berikut ini. Menurut CDC atau Center for Disease Control and Prevention, social distancing berarti menjauhi perkumpulan, menghindari pertemuan massal dan menjaga jarak antar manusia. Pemerintah Amerika Serikat menganjurkan jarak 2 meter dalam penerapan social distancing. Social distancing dianggap dapat mengurangi resiko penyebaran COVID-19 karena virus menular antar manusia melalui droplet atau partikel air liur. Ketika penderita mengalami bersin atau batuk. Dikutip cnnindonesia.com, praktik social distancing berhasil diterapkan saat menghadapi pandemi flu Spanyol 1918. Angka kematian dan penularan pun menurun signifikan. Meskipun pada penanganan COVID-19, praktik social distancing secara ilmiah belum dapat dibuktikan keberhasilannya. Meskipun begitu, sejumlah negara yang terjangkit COVID-19 lebih dulu dari Indonesia sudah menerapkan praktik social distancing tersebut. Tiongkok misalnya, sebaran kasus COVID-19 yang begitu masif di negara tersebut membuat masyarakat patuh pada aturan social distancing, khususnya di tempat umum. Foto yang beredar viral memperlihatkan warga mengantre tertib dan menjaga jarak 1 hingga 2 meter. Bahkan ketika beberapa rumah makan menerapkan one man, one table. Begitu juga suasana saat umat Kristiani di Filipina melakukan ibadah. Untuk menghindari kontak dan interaksi yang dekat,
Bangku gereja pun dipasangi garis kuning, memastikan jarak antar umat yang beribadah. Dan baik caranya adalah jaga diri, itu adalah dengan pembatasan sosial tetap di rumah aja untuk jaga COVID-19. Ialah 14 hari ini merupakan sebuah gerakan untuk menyelamatkan ribuan orang yang ada di dunia ini. Kenapa sih harus 14 hari? Karena 14 hari adalah waktu inkubasi virus COVID-19. Setelah itu, 14 hari mampu menghentikan laju penularan virus ini. Dan bila ada yang tertular, tetap diam di rumah selama 14 hari dan ini dapat memotong rantai penularan. Selain itu, kita juga diwajibkan untuk diam diri di rumah dan tetap produktif di dalam pagar rumah sendiri. Nah, selain itu juga kita jangan lupa untuk rajin cuci tangan, gunakan tisu untuk tutup mulut jika batuk, buang tisu di bak sampah tertutup, dan terapkan pola hidup sehat dengan makanan yang bergizi dan olahraga. Dan jangan lupa manfaatkan 14 harimu agar tidak menjadi karier virus corona. Nah, baiklah, kesimpulannya lah, let's stay at home. Tetaplah kita berada di rumah kita masing-masing untuk menjaga kesehatan kita, karena kesehatan adalah aset yang berharga buat kita semua. Dan selanjutnya adalah cara mengatasi dampak penyebaran COVID-19, yang dimulai dari diri sendiri dan keluarga, bahkan pemerintah pun melalui Kemendikbud, lembaga sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata. Yang selanjutnya adalah yang paling penting yang menjadi garda di depan adalah Kementerian Kesehatan dan perangkat medis lainnya. Dan yang terakhir adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, dimulai dari diri sendiri. Apa sih hal yang bisa kita lakukan di rumah? Yaitu pertama, mungkin selama ini kita sangat disibukkan dengan rutinitas yang sangat sibuk, sehingga kita sangat jarang membersihkan rumah. Dan di masa yang saat inilah kita tepat melatih kerajinan kita kembali, itu dengan membantu orang tua kita membereskan rumah. Selain itu kita juga dapat olahraga di rumah, kita tidak perlu lagi olahraga di luar yang memakan waktu lama, kita juga bisa melakukan olahraga yang simple. Selanjutnya kita juga bisa membaca buku yang mana sebelumnya mungkin kita disibukkan oleh laporan, tugas, maka saat ini adalah saat yang tepat karena kita memiliki banyak waktu luang di rumah, jadi langkah baiknya dialokasikan untuk membaca buku juga. Dan tidak lupa juga kita untuk mengikuti kuliah online atau pembelajaran online lainnya. Dan terakhir adalah membantu orang tua kita memasak bagi yang perempuan. Nah, saya adalah keluarga. Dan keluarga sendiri ada beberapa orang yang sangat rentan terkena penyebaran virus corona ini. Yang pertama adalah lansia. Dan adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah virus ini melalui lansia ini. Yang pertama, pastikan orang kakek kita berada di rumah dan ingatkan kepada mereka istirahat yang cukup dan tidur minimal 6-8 jam sehari atau lebih. Selanjutnya adalah jika kakek nenek kita sakit, maka tundalah pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan memastikan obat sehari-harinya cukup. Selain itu, keluarga memastikan lansia untuk minum obat teratur. Selanjutnya, kita ingatkan nih nenek dan kakek kita, gunakan bahasa yang sederhana untuk memberitahu apa sih virus corona ini, bahayanya apa gitu. Dan selanjutnya adalah gunakan masker, jaga jarak dan steril serta pakaian yang bersih. Dan itu jangan lupa juga untuk kakek nenek kita makan yang sehat seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan minuman multivitamin. Dan jangan lupa jaga jarak dan jaga kondisi lingkungan ke kakek nenek kita sangat bersih. Dan selanjutnya adalah balita. Kita ketahui bahwa balita sangat sering bermain dengan alat-alat mainannya. Dan hal yang paling penting di sini adalah mainan. Kita harus rajin membersihkan mainan-mainan yang sering dimainkannya karena mainan juga merupakan wahana virus corona untuk hinggap untuk di carrier. Baiklah, ayo bersihkan mainan. Di sini ada beberapa tips yaitu kita harus membersihkan mainan kita dengan air hangat dan sabun. Kita membersihkan dengan cara menyikat, bilas dengan air yang mengalir, rendam di larutan disinfektan selama 10-20 detik. Itu bilas dengan air yang mengalir, biarkan mainan kering dan simpan dan wadah yang bersih. Dan lakukan ini secara berurutan karena balita sangat suka bermain. Dan selanjutnya ialah kita harus wajib juga pada ibu-ibu hamil yang bersalin, nifas, dan bayi yang baru lahir dari COVID-19. Yaitu dengan menjaga kesehatan, makan makanan bergizi, lakukan aktivitas fisik yang ringan, minum obat-obat yang penambah darah, jaga kebersihan diri dan lingkungan, disinfeksi rutin permukaan benda yang sering disentuh, dan jika kita sakit atau batuk, gunakan masker, tutup hidung dan mulut, tetap di rumah, dan segera ke Fasiankes bila ada tanda-tanda bahaya. Yang selanjutnya adalah rutin terapkan etika cuci tangan. Yang terakhir adalah penggunaan masker. Terus juga kita wajib menghindari jabat tangan, cium pipi, cium tangan, sentuh muka, mata, hidung dan mulut, pertemuan dan kegiatan sosial, pergi belanja kecuali untuk kebutuhan yang mendesak, pergi ke kelas ibu hamil, pergi ke negara yang terjangkit virus corona. Dan selanjutnya adalah Kemendikbud. Saya ini Kemendikbud, seperti saya bilang tadi, sebenarnya Kemendikbud sekarang telah kreatif
menggunakan media-media sosial dalam mempraktekkan pelajaran daring. Dan salah satu yang saya suka kebijakannya ialah mengaktifkan kembali TV NKRI, TV Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bidang pendidikan yang diatur oleh Kemendikbud kita, Bapak Nadiem Makarim. Ini sangat mengedukasi buat saya sendiri dan bagi teman-teman yang lain. Dan selanjutnya adalah lembaga sosial. Banyak orang-orang di luar sana, lembaga sosial yang peduli akan kasus ini. Salah satunya adalah Narasi TV, yang mana ini adalah sebuah siaran yang dipelopori oleh Najwa Shihab, yang mana kalian telah membuat sebuah kegiatan masalah sosial, yang mana tentang konser musik di rumah aja, yang mana telah mendapatkan dana cukup besar, dan dana tersebut dialokasikan untuk penanganan virus corona dan pembelian alat APD bagi rekan-rekan medis yang berjuang untuk mengatasi virus ini. Dan selain itu juga ada ACT atau Aksi Cepat Tanggap, yang mana sebuah organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan dalam mengumpulkan donasi-donasi masyarakat yang peduli dalam rangka membantu penularan mencegah virus corona ini, yaitu dengan pengumpulan donasi, lalu pembelian sembako untuk dibagikan, dan lalu akhirnya pembagiannya dilakukan antar per orang. Mayoritasnya adalah Kementerian Kesehatan dan rekan medis. Mereka adalah orang-orang menjadi garda terdepan dalam pemberantasan virus corona yang terjadi di Indonesia. Banyak hal yang dapat dilakukannya dalam memberantas corona yang terjadi di Indonesia, seperti membuat beberapa kebijakan untuk pemerintah. Yang pertama ialah dengan mensosialisasikan protokol-protokol kesehatan seluas-luasnya, agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengantisipasi penyebaran virus corona secara dini dan dapat menjaga diri dari maraknya penyebaran virus corona. Yang kedua, menyediakan APD atau alat pelindung diri yang lengkap dan mumpuni bagi para perawat dan rekan medis, agar rekan medis dapat dengan aman dalam merawat anggota pasien yang positif terkena corona. Yang ketiga, untuk satuan khusus dalam membuat analisis kesehatan dan membuat kajian dan daftar orang-orang berkaitan dengan penyebaran virus corona seperti ODP, PDP, suspek, positif dan negatif. Selanjutnya, membuat peta persebaran wilayah yang terinfeksi virus corona agar masyarakat bisa menghindari dan meminimalisir di mana tempat penyebaran virus tersebut berasal. Dalam hal ini biasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Yang kelima, membuat sebuah media yang terupdate dalam perkembangan virus corona, misalkan dalam media sosial seperti Instagram, YouTube, dan sebagainya. Yang keenam, membuat daftar rumah sakit rujukan bagi pasien yang terinfeksi virus corona. Dan untuk tenaga kesehatan dan rekan medis seperti dokter dan perawat, gunakanlah alat APD dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dalam merawat pasien yang terinfeksi COVID-19. Yang kedua, terus melakukan pengawasan selama proses isolasi pasien COVID dan memberikan obat atau vaksin yang sesuai jadwal dan aturannya. Yang ketiga, bekerja dengan sepenuh hati dan hati yang ikhlas dalam merawat pasien COVID-19. Jika pasien COVID-19 meninggal, maka ikutilah prosedur yang ada dalam perawatan jenazah. Nah, selanjutnya adalah Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama telah menghimbau bahwasannya seluruh kegiatan yang dilakukan oleh rumah agama diwajibkan untuk ditunda dulu selama di rumah. Kenapa? Hal ini dimulai diberlakukan oleh pemerintah dari 20 Maret dan rencana awalnya sampai 3 April 2020. Namun sekarang di bulan puasa pun telah dilakukan beberapa sosialisasi juga bahwasannya sekarang masih bisa di beberapa daerah masih bisa melaksanakan sholat tarawih karena sekarang bulan puasa, tapi dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan, dan saya telah menyiapkannya seperti yang di sini. Seperti jika kita tak sholat masjid, maka harus diperhatikan bahwa kita harus wajib menjaga kebersihan lantai masjid atau musola dengan cairan disinfektan. Yang kedua, menjaga kebersihan karpet dan alat sholat lainnya dengan rutin dan konstan. Yang ketiga, jika seandainya ada jamaah yang sakit, seperti gejala-gejala flu, salesma, agar melaksanakan sholat di rumah hingga sembuh. Yang keempat, menjaga kebersihan tempat wudhu dan toilet dengan cairan disinfektan. Yang kelima adalah mengimbau jamaah sholat membawa sajadah, sapu tangan, kain bersih sendiri sebagai alat sujud masing-masing. Yang keenam, ikut mengawasi penyebaran COVID dan penularan COVID-19 dan tanggap dengan melaporkan jika ada warga masyarakat yang dicurigai terdampak, khususnya di sekitar masjid dan musola. Dan selanjutnya adalah Kementerian Pariwisata. Seperti kita ketahui bahwa subjek pariwisata di Indonesia mengundang banyak pertemuan-pertemuan. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan luar, yang mana bisa jadikan para wisata itu datang dari negara terjangkit dan kita nggak tahu. Jadi Kementerian Pariwisata secara tegas menutup tempat-tempat yang diduga banyak pengunjungnya gitu. Nah, selanjutnya adalah pemerintah daerah. Nah, karena kita sekarang wajibkan work from home, maka saya mengambil sampel adalah peran RT dan RW dalam penanggulangan pandemi COVID-19.
yaitu dengan cara seperti berikut. Perangkat RT mengaktifkan jalur koordinasi tanpa tatap muka atau online dengan warga untuk memantau situasi. Yang kedua, perangkat RT mengidentifikasikan atau mendata dan melaporkan warga dengan gejala COVID-19 ke perangkat RW dengan secara online. Selanjutnya, nomor 3, perangkat RT mengidentifikasikan, mendata, dan melaporkan warga dengan risiko tinggi melalui aplikasi survei epidemi. Yang keempat, melaporkan ke nomor telepon hotline puskesmas terdekat untuk melaporkan jika menemukan warganya yang terjangkit. Yang kelima, mengedukasikan warga dengan gejala COVID-19 untuk isolasi mandiri di rumah. Yang keenam, mengedukasi tetangga yang pernah kontak warga dengan gejala COVID-19. Yang ketujuh, menginformasikan langkah tepat pencegahan penularan pada warga sekitar. Yang ke-8, mengedukasikan warga sekitar agar tidak memberikan stigma buruk kepada ODP, PDP atau positif COVID-19. Yang 9, lakukan pelindungan dan pengawasan kepada warga dengan gejala COVID-19 atau yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. 10, libatkan warga dalam melakukan urun biaya atau sumbangan untuk kebutuhan penanganan wabah COVID-19 di lingkungannya. Yang 11, melaporkan kepada RW dan kelurahan jika ada warga yang tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri agar dipindahkan ke lokasi isolasi bersama yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah menindaklanjuti perkembangan laporan setelah 3 jam, melapor pada RW dan kelurahan. Dan selanjutnya yang paling penting dan paling mendasar adalah peran pemerintah pusat. Saat ini pemerintah pusat telah melakukan beberapa strategi dalam upaya penanggulangan virus corona ini. Saya ambil contoh, yaitu adalah Bapak Anies Baswedan, yaitu selaku Gubernur DKI Jakarta, dan Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Saat ini yang dilakukan peran gubernur dalam mencegah COVID-19 ini adalah dengan memfasilitasi dan memberikan rujukan rumah sakit yang akan dijadikan penanganan pasien yang terinfeksi, ya khususnya di daerah dia berkuasa. Selanjutnya, menutup beberapa akses jalan baik antar provinsi, kota, dan kabupaten yang mana terdapat keramaian. Dan jika tidak melakukan pengawasan ketat dari orang luar yang masuk ke daerah kita, salah lainnya adalah menutup tempat destinasi wisata di daerah provinsi, mendata masyarakat yang kurang mampu, dan memberikan bantuan baik berupa uang ataupun sembako, memberikan daftar rujukan rumah sakit, dan memberikan informasi yang aktual kepada masyarakat tentang perkembangan coronavirus di daerahnya masing-masing. Dan untuk peran pemerintah pusat, itu Bapak Joko Widodo, itu adalah peran sangat besar. Karena peran pemerintah pusat dalam menjaga COVID-19 dapat dilakukan dengan cara membentuk tim konferensi nasional dalam mengabarkan perkembangan virus corona pada masyarakat, menyediakan APD yang lengkap dan mumpuni bagi rekan medis dan tenaga kesehatan yang bekerja dalam menangani virus ini, mengadakan rapat konsolidasi dalam membuat kerjasama dengan negara lain dan membahas perkembangan COVID-19 dalam mencari vaksinnya, mengkoordinir peran setiap kementerian dan pemerintah daerah dalam penyebaran virus, membuat kebijakan yang tegas bagi warga negara Indonesia seperti karantina massal, setiap warga negara seperti social distancing dan physical distancing, dan gebrakan yang paling besar dilakukan sekarang adalah PSBB. Dan saya itu untuk kerjasama dengan pemerintah luar negeri telah dilakukan Presiden Joko Widodo, dan saya akan menampilkan beberapa videonya. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Tadi di dalam pernyataannya Bapak Presiden intinya kembali menekankan pentingnya kerjasama, soliditas, sinergi, dan Presiden menyampaikan pesan yang sangat kuat bahwa kita harus memenangkan 2 peperangan sekaligus, yaitu 1 melawan COVID-19 dan yang kedua adalah melawan pelemahan ekonomi dunia saat ini. Fokus dari para leaders adalah menyelamatkan manusia, nyawa manusia, karena ini adalah suatu tidak hanya masalah kesehatan tapi akan menjadi tragedi kemanusiaan. Sehingga saat ini adalah bagaimana seluruh negara di dunia betul-betul mencoba untuk mengurangi risiko penyebaran dan pencegahan penyebaran tersebut. Itu akan tentu berkonsekuensi kepada banyak hal. Namun ini adalah fokus utama.
Yang kedua, di dalam rangka untuk bersama-sama menemukan vaksin terhadap pandemi COVID ini akan dilakukan kolaborasi dari WHO dengan Gavi, termasuk dengan seluruh negara. Nah, sebenarnya yang paling penting di sini adalah implementasi nilai Pancasila terhadap COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa landasan negara atau ideologi bangsa kita adalah Pancasila. Tentunya dalam membuat sebuah kebijakan, pemerintah harus mewajibkan landasan-landasan yang diterapkan oleh Pancasila itu sendiri. Baiklah, kita akan mengimplementasikan nilai Pancasila terhadap COVID-19 ini yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, mahasiswa, dan masyarakat. Baiklah, mari kita ulas. Nah, yang pertama adalah nilai sila yang pertama, yang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa yang terkandung di dalamnya adalah prinsip asasi kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, kebebasan beragama dan toleransi, dan kecintaan pada semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, yang mulai dari diri sendiri ialah selama masa wabah ini menyebar, lakukanlah ibadah di dalam rumah. Jangan sampai lalai, apalagi hingga meninggalkan sholat fardu, lakukan ibadah sunnah dan lainnya, menghatamkan Al-Quran, menonton pengajian, dan mengaplikasikannya ke kehidupan. Dan yang paling penting, tetap memiliki diri dan saling mengingat satu sama lain. Dan mahasiswa itu adalah tetap menjadi agen of change atau agen dalam perubahan dalam pemberantasan virus corona dengan menyampal hoax-hoax yang beredar luas di masyarakat yang masuk di WhatsApp keluarga dan tetap menjaga amanah dosen dan mengerjakan tugas kuliah online dengan ikhlas. Tetap beribadah di rumah dan sering mengingat pada rekan-rekannya tentang kebaikan-kebaikan dan amal-amal yang baik, terutama di bulan Ramadan saat ini. Yang ketiga adalah anggota keluarga. Itu dengan meyakinkan anggota keluarga agar tetap di rumah saja selama masa pandemi dan melakukan sholat berjamaah di rumah bersama-sama keluarga. Yang selanjutnya adalah anggota masyarakat, yaitu dengan ikut mensosialisasikan ke masyarakat sekitar untuk menganjurkan sholat berjamaah di rumah masing-masing untuk sementara waktu dan tidak sholat berjamaah di masjid. Itu misalnya adalah sila kedua, yang mana nilai ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung nilai-nilai kecintaan terhadap sesama manusia, kejujuran, kesamaan derajatan manusia, keadilan, dan keradaban. Apa sih yang implementasinya terhadap sila ini? Baiklah, yang dimulai dari diri sendiri ialah dengan sepenuh hati tetap di rumah aja, dengan melakukan hal-hal yang positif, dengan menjaga rasa keadilan dan kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan mematuhi setiap protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Yang kedua adalah mahasiswa, itu dengan cara mengajak seluruh mahasiswa lain untuk sama-sama mematuhi peraturan pemerintah dan tetap melaksanakan tugas kuliah online dan tak lupa mengkampanyekan tentang corona secara luas, seperti di WhatsApp, SW, ataupun Snapgram di Instagram. Yang selanjutnya adalah anggota keluarga, dengan meyakinkan keluarga kita agar tidak keluar rumah dan menjaga kesehatannya dan membuat kegiatan positif yang dapat mempererat hubungan antar keluarga. Dan selanjutnya adalah anggota masyarakat, kita harus bisa menjaga keterlibatan di antara masyarakat, dan jika ada anggota masyarakat kita menjadi ODP dan PDP, kita anjurkan untuk diisolasi mandiri atau ke rumah sakit. Dan jika ada pasien yang positif, kita tetap memberikan dukungan yang positif dan doa yang terbaik, dan bukan malah menyuruhnya pergi ataupun mencaci makinya. Dalam hal ini, rasa hasrat dan kemanusiaan antara sama harus dijunjung tinggi. Nah, selanjutnya adalah nilai-nilai sila ketiga, yaitu nilai-nilai persatuan Indonesia yang terkandung dalam adalah persatuan, kebersamaan, kecintaan pada bangsa, cinta pada tanah air, dan Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih yang kita lakukan? Yang dari diri sendiri ialah mengikuti seluruh protokol kesehatan dan pemerintah dalam pencegahan virus corona dan tidak ikut menyebarkan hoax yang dapat menakut-nakuti masyarakat banyak.
Yang kedua adalah mahasiswa, sebagai agen of change dan pemersatu bangsa, kita harus bisa menyangkal pesan-pesan hoax dari masyarakat dan memberitahukan apa sih yang sebenarnya terjadi pada masyarakat yang awam. Selanjutnya adalah keluarga, itu dengan cara memberikan keyakinan dan mengingatkan pada keluarga agar dapat mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah dan tidak mudah mempercayai pesan WhatsApp grup yang bersifat hoax dan menyebar luasannya. Yang keempat adalah masyarakat tidak lagi berkumpul-kumpul di tempat keramaian dan tidak menyebarkan pesan-pesan yang dapat memberikan gaduh di anggota masyarakat dan tidak menakut-nakuti masyarakat lain akan kecemasan tentang COVID-19. Dan selanjutnya adalah nilai-nilai sila yang keempat, yang mana mengandung nilai hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang diantaranya adalah ada kerakyatan, musyawarah, demokrasi, dan hikmah kebijaksanaan dan perwakilan. Apa sih yang dapat kita lakukan? Yang utama dimulai dari diri sendiri, itu memberikan pendapat atau usulan kepada keluarga ataupun tokoh masyarakat untuk sebuah program untuk menghindari penyebaran virus corona seperti bergotong royong dalam pembuatan masker yang dilakukan di rumah masing-masing dan hand sanitizer dan untuk dikonsumsi pribadi, dan pemerintah memberikan kemudahan dalam memperoleh bahan baku untuk pembuatan barang-barang tersebut. Dan dalam mahasiswa membuat petisi kepada pihak kampus dalam hal ini kepada pihak rektor ataupun direktur agar memberikan kelonggaran dalam kuliah online seperti pemberian pulsa atau pakai kuota gratis dan menjalankan kuliah online. Selanjutnya meminta dosen memberikan pemahaman yang cukup jelas, pemberian sembako pada mahasiswa yang masih tak berada di wilayah wabah, dan tidak membiarkan mahasiswa dan pemberian tugas yang banyak yang tergolong banyak. Ini adalah keluarga. Dalam hal ini, ayah sebagai pekerja dapat memberikan pendapat kepada atasannya agar memberikan keringanan dalam bekerja dengan cara work from home dan dengan tugas pekerjaan yang tidak berat akan tetapi efektif dalam pengaplikasiannya. Dan anggota masyarakat, kita dapat memberikan usulan kepada pemerintah daerah atau anggota dewan agar dapat membuat sebuah kebijakan atau undang-undang tentang penanganan dan penanggulangan virus corona dan memberikan perhatian lebih kepada pasien tentang yang terinfeksi dan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang terkena dampak dari perekonomian yang terus turun-menurun akibat corona. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai sila yang kelima. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ialah ada keadilan sosial, kesejahteraan lahir dan batin, kekeluargaan, etos kerja, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimulai dari diri sendiri, yaitu adalah sebagai kepribadian yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, kita dapat memberikan dukungan moral kepada pasien COVID-19. Dengan memberikan dukungan dan support kepada pasien, jika kita memiliki harta yang lebih, kita memberikan donasi berupa uang untuk penanganan pasien COVID-19. Dan juga kita juga bisa menjadi seorang relawan dalam tim penjagaan corona dan bisa menjadi agen pengumpul donasi bagi para korban COVID-19 dan bagi orang-orang yang kurang mampu. Dan bagi mahasiswa, tentu kita mengenal namanya unit kegiatan mahasiswa dan Ormawa. Dan sebagai mahasiswa yang aktif di sana, kita dapat membuat kepanitiaan untuk membuat kepanitiaan bakti sosial atau donatur dari mahasiswa yang lainnya. Dan dana yang didapat nanti bisa dialokasikan kepada teman-teman mahasiswa yang tidak mampu ataupun ada yang terkena virus corona bagi keluarganya. Yang di pihak keluarga, sebagai keluarga yang memiliki rasa kekeluargaan dan kebersamaan satu sama lain, kita bisa menolong keluarga kita yang kurang mampu dengan memberikan uang atau hal lainnya. Karena selain mengancam kesehatan, corona juga mengancam sistem perekonomian masyarakat. Hanya adalah masyarakat. Sebagai anggota masyarakat yang baik, kita harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang yang tinggal di sekitar kita. Karena corona telah menjadi pandemik di Indonesia, kita bisa sama-sama saling menolong, itu dengan memberikan bantuan sosial seperti uang, masker, APD, ataupun sembako bagi tetangga yang kurang mampu. Dan sebisa mungkin, kita tetap di rumah aja demi menjaga simbiosis mutualisme antara manusia dan rekan medis yang lagi berjuang dalam perang melawan corona. Dan baiklah, sekian tentang pemaparan materi kita, dan selanjutnya semoga bermanfaat. Nantinya ada pesan-pesan yang akan saya sampaikan di akhir video. Terima kasih dan sampai jumpa. Baiklah, sekian dari session diskusi kita pada hari ini, dan saya juga berpesan kepada teman-teman semua seluruh rakyat Indonesia pada saat-saat seperti saat ini, marilah kita sama-sama saling gotong royong, tidak saling membenci satu sama lain, saling mengulurkan tangan dalam memberikan bantuan, tidak lagi menyalahkan pemerintah, teman, tenaga medis, dan hal yang lainnya. Dan marilah kita secara sadar meningkatkan rasa kemanusiaan kita antar sesama, dan hal-hal itulah nantinya dapat membantu mencegah penyebaran virus corona yang ada di Indonesia. Baiklah, untuk di akhir sesi ini saya mengutip sebuah quotes yang disampaikan oleh Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau mengatakan bahwa peperangan ini tidak hanya bisa dimenangkan oleh pemerintah saja, dan peperangan ini tidak hanya bisa dimenangkan oleh tenaga medis saja. Namun, peperangan ini bisa dimenangkan oleh rasa solidaritas kita, kebersamaan kita, kekompakan kita, dan kebersamaan kita, dan seluruh elemen masyarakat bersatu padu. Niscaya kita akan bisa memenangkan
peperangan melawan COVID-19 ini. Baiklah, saya Calvin Nezmi Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.